Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rindiani dengan NIM 0142S1A020014 dari kelas 3A Prodi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran. Selamat menyaksikan. Video kali ini saya akan membahas tentang yaitu organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Pengertian dari organisasi kantor. Organisasi kantor adalah rangka dasar tempat sekelompok orang bekerja sama. Prinsip organisasi kantor. 1. Prinsip tujuan. Organisasi perkantoran harus dirumuskan dan dimengerti oleh setiap anggota. 2. Prinsip kesatuan. Fungsi setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang mesti bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi perkantoran. 3. Prinsip hubungan individual. Organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang mesti melaksanakan pekerjaan. 4. Prinsip kesederhanaan. Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan atas kesederhanaan dan interrelasi yang jelas. 5. Prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab yang sesuai dengan tugasnya. 6. Prinsip laporan kepada atasan tunggal agar tiap personalia mengetahui dengan jelas kepada siapa ia melapor. 7. Prinsip kepengawasan dan kepemimpinan. 8. Prinsip jangkauan dan kepengawasan. Unsur organisasi perkantoran. 1. Sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. 2. Proses kerjasama sedikitnya yaitu 2 orang. 3. Jelas tugas kedudukannya masing-masing. Yang terakhir, ada tujuan tertentu. Asas-asas organisasi kantor. 1. Asas sentralisasi atau pemusatan digunakan apabila semua pekerjaan kantor dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri di samping satuan organisasi yang melaksanakan pekerjaan operatif. 2. Asas desentralisasi atau pemencaran digunakan apabila masing-masing satuan organisasi dalam seluruh organisasi di samping menyelenggarakan tugas pekerjaan pokok sesuai fungsinya, juga melaksanakan semua pekerjaan kantor. Tipe dan bentuk organisasi kantor. 1. Organisasi lini. Organisasi ini menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. 2. Organisasi lini dan staf. Suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta masing-masing pejabat. 3. Organisasi fungsional. Bentuk organisasi di mana wewenang dipimpin tertinggi dan dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional. 4. Organisasi lini dan fungsional. Bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada per kepala unit di bawahnya. 5. Organisasi lini, fungsional, dan staf merupakan perkembangan lebih lanjut dari organisasi berbentuk lini dan fungsional. Pengertian konsep komunikasi kantor. Komunikasi kantor sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor. Bentuk komunikasi kantor. 1. Komunikasi formal. Komunikasi ini dilakukan sesuai dengan struktur hierarki dalam kantor yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Komunikasi informal. Komunikasi ini dilakukan dengan hubungan yang sifatnya lebih pribadi yang muncul dari interaksi sosial antar pihak kantor. 3. Komunikasi internal, yang dilakukan dalam bentuk di dalam internal perusahaan atau kantor. 4. Komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor. Ruang lingkup komunikasi kantor. 1. Konsep dasar komunikasi seperti sumber informasi, pengirim informasi. 2. Asas komunikasi kantor seperti meminta penjelasan jika informasinya kurang jelas, berbicara sejelas mungkin agar informasi mudah dipahami. 3.
Permasalahan proses komunikasi. Terkadang dalam melakukan proses komunikasi kantor ditemui beberapa kesalahan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman yang harus diatasi agar tidak menyebabkan permasalahan serius. Yang terakhir yaitu media komunikasi. Ini penting untuk menentukan media komunikasi apa saja yang akan digunakan dalam penyampaian informasi kantor, misalnya menggunakan telepon, surat, email, dan lainnya. Sekian presentasi video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.